Jadi itu sama dengan istilah di kedokteran. Lebih baik Dicegah dulu. dicegah daripada mengobati. Betul sekali. Kalau spuring itu dari bahasa Belanda spur. Spur itu lurus. Jadi kita meluruskan. Kalau misalnya di jalan tol yang mulus, harusnya kan nggak getar. Tapi kadang-kadang bisa bergetar loh. Bayangin kalau kita jalan kakinya miring begini. Emang kenapa nggak seimbang bannya? Kan dari pabrik sama. Udah sampai nih saya di daerah Pluit, tempat dimana semua air di sini asin karena lokasinya dekat laut. Om, jadi gini nih, Ya. saya tuh kan di Bintaro nih ada banyak isu nih sekarang nih tentang bagaimana pemahaman spuring itu lebih baik nunggu rusak atau nunggu belok kiri sendiri, atau memang ada aturannya nggak sih sebenarnya? Pabrik mobil tuh menyarankan 10.000 km atau 6 bulan yang mana yang lebih cepat. Jadi kalau misalnya udah 10.000 km baru 4 bulan, ya udah tetap dicek. Kalau misalnya udah 6 bulan tapi belum 10.000 km, dicek juga. Jadi kalau misalnya tadi ditanya mendingan tunggu rusak atau ngecek dulu, sebaiknya sih dicek dulu. Karena kalau udah rusak, udah miring nih, biasa udah telat. Betul. Nah, Jadi itu sama dengan istilah di kedokteran. Lebih baik dicegah dulu. dicegah daripada mengobati. Betul sekali. Spuring balancing. Kenapa itu selalu berkaitan gitu? Maksudnya kenapa nggak spuring balancing? Kan apa sih spuring balancing tuh pada hikayahnya tuh apa sebenarnya? Itu karena memang sering dipaketin ya, karena biasanya tuh kalau udah di spuring harus dibalancing juga. Jadi sekaligus dua-duanya. Apa itu spuring dan apa itu balancing? Spuring dulu. Spuring dulu ya. Jadi kalau spuring itu sedikit sejarah sedikit lah ya. Kalau spuring itu dari bahasa Belanda spur. Spur itu lurus. Jadi kita meluruskan. Kalau zaman dulu kan kereta api. Sepur panggilannya ya? Sepur, iya. Ya, orang Jawa juga ngomongnya sepur tuh. Sepur, makanya. Jadi itu diluruskan. Nah, jadi kalau diluruskan itu apa sebetulnya? Sudut-sudut ban, kalau dia kan lurus dari depan ya, tapi sebetulnya itu ada sudutnya dia. Oke. Jadi misalnya ini ban ya, dia tuh ada 3 sudut, ya kayak diamond camber itu. Tapi sebenarnya itu nggak boleh. Nah itu kalau spuring sebetulnya tuh bukannya boleh atau enggak ya, tapi lebih ke cocok atau enggak ke penggunaan masing-masing. Karena kalau yang seperti ini untuk mobil balap cocok, tapi kalau untuk mobil sehari Belum tentu. cepat aus bannya, gundul. Karena gundul bannya sebelah. habis sebelah. Betul. Kalau nggak spuring, akibatnya apa sebenarnya? Wah, itu juga bagus banget tuh. Iya. Ada 3 akibat yang utama nih. Nomor 1, setirnya miring. Nah, setir miring itu gimana tuh? Jadi kalau kita lagi jalan, kadang-kadang nih setirnya miring sendiri. Kita ngelurusin, Tapi mobil belok. mobil jadi belok gitu. Bahaya banget tuh ya. Iya kan, bahaya. Kadang-kadang orang bisa kecelakaan, mobilnya bisa miring, Om. Mobilnya miring gimana Nah, caranya? kalau mobilnya miring, setirnya lurus, tapi mobilnya nyamping sendiri, ke kiri, ke kanan. Yaitu adalah ban. Jadi kalau ban itu tuh bisa cepet habis. Atau selain ban, bensin juga sama. Ban itu kan seperti sepatu kita ya. Kalau kita jalan, kan kakinya kan lurus. Harusnya. Bayangin kalau kita jalan, kakinya miring, begini. Diseret. Berat kan? Dari jarangnya orang spuring atau acuh sama spuring ini bisa mengakibatkan bensin lebih habis boros. karena mesin bekerja lebih berat kali ya. Betul. Ban juga lebih boros. Betul. Dan juga ya itu, nyawa kan tadi. Kalau misalnya miring, setirnya miring sendiri, mobilnya ke kiri sendiri, ke kanan sendiri, ya itu kan bahaya. Itu ya. Nah, kalau balancing itu apa tuh, Om? Jadi kalau balancing itu sebetulnya menyeimbangkan roda supaya nggak getar. Kalau misalnya di jalan tol yang mulus, harusnya kan nggak getar. Tapi kadang-kadang bisa bergetar loh di setir kemudi. Nah, itu biasa artinya perlu dibalancing. Emang kenapa nggak seimbang bannya? Kan dari pabrik sama. Velg itu kan besinya di casting ya, dituang. Bisa aja ada gelembung-gelembung udara, jadi nggak balance, nggak sempurna. Nah, ban sendiri juga kan terbuat dari lapisan-lapisan besi dan karet-karet. Walaupun hitungannya hanya mili atau berapa gram gitu ya, Betul. tetap berpengaruh tuh sama keselamatan. Kalau kita ngomong balancing, biasa tuh ya satu ban mungkin kita tempelin 20 gram, 10 gram. Si besi-besi yang biasa di Besi belakang tuh ya. itu, iya. Timah itu ya. Timah. Terdengarnya mungkin 20 gram kecil gitu ya. Tapi bisa fatal ya. Tapi bisa berasa itu. Oh, bisa Karena, berasa. ban itu kan berputar satu detik berapa kali. Kalau ganti ban harus spuring juga nggak? Ganti ban harus spuring justru, betul. Kalau dari pabrik mobil itu menyarankan setiap kali ada nyentuh kaki-kaki nih, apakah misalnya ganti ban, itu butuh spuring lagi. Karena itu pasti berubah sudutnya. Kalau kita bicara spuring balancing, ini kita bicara mesin, Ya. sama bicara SDM berarti kan? Apakah mesin dan SDM itu berpengaruh sama performa bengkel spuring dan balancing ini? Oh, sangat pengaruh banget, Mas. Keduanya tuh saling membantu lah ya. Alat
juga penting karena memang harus ya presisi. Kalau nggak presisi juga nanti ya yang dibaca dengan kenyataan nggak sama. Kadang-kadang ada juga sih mungkin yang mekanik-mekanik yang udah terbiasa dengan cara lama, mereka bilang, oh ya ini saya dari depan bisa lihat, tapi sebenarnya itu Bisa miss lah ya. bisa miss banget. Bengkel-bengkel kaki-kaki konvensional tuh biasanya memang ada cara ngakalin spuring tuh kayak pakai benang gitu-gitu. Itu salah satu cara untuk mengatasi itu lah ya. Betul. Cara-cara zaman dulu lah gitu ya. Cara zaman dulu lah itu diukur pakai penggaris, pakai laser itu mungkin kurang presisi dan juga lebih lama jadinya.